Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari siang yang berbahagia ini, kita kembali pada tema untuk membahas tentang bagaimana konsep Islam tentang perilaku konsumsi, terutama jika dengan moral behavior. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita Dr. Hafaz Furqani, salah satu leading scholar di dalam bidang Islamic Economic Methodology and Philosophy. Saya kira tanpa berpanjang mukadimah, saya persilahkan kepada Dr. Hafaz Furqani untuk memaparkan presentasinya. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Salawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan konsumsi. Konsumsi ini menjadi topik ataupun tema sentral di dalam ilmu ekonomi. Dan ketika ekonomi Islam mencoba untuk membahas tentang konsep-konsep konsumsi ini, mau tidak mau kita harus kembali lagi kepada Al-Quran untuk menggali ya. Yang pertama terkait dengan bagaimana pandangan Al-Quran terhadap konsumsi ya. Kemudian konsumsi ini juga terkait dengan perilaku konsumen ya. Nah, karena ilmu ekonomi Islam ini dianggap sebagai ilmu yang berbasis etika ataupun moral ekonomi istilahnya, maka mau tidak mau ketika kita menjabarkan ataupun menggambarkan perilaku konsumen, kita harus kembali lagi kepada sumber etika Islami, yaitu yang kita gali dari Al-Quran. Ya. Nah, Al-Quran ini menjelaskan dengan detail perilaku manusia dalam berkonsumsi. Nah, ya jadi ada ayat-ayat yang langsung menjelaskan tentang konsumsi dan ada ayat-ayat yang secara general menggambarkan bagaimana perilaku manusia. Nah, kita lihat di sini nanti saya akan jelaskan bahwa penjelasan Al-Quran terkait dengan konsumsi ini sangat realistis, dan yang kedua penjelasan Al-Quran terkait dengan konsumsi ini juga istilahnya sangat enlightening ya, sangat memberikan pencerahan. Jadi Al-Quran di samping menjelaskan realitas perilaku konsumen, juga menjelaskan memberikan panduan dalam hal ini perilaku apa yang harus diikuti agar manusia menjadi sejahtera. Karena kan tujuan akhir dari perilaku ekonomi ini ataupun aktivitas kita berekonomi adalah mewujudkan kesejahteraan ya, kepada manusia sebagai individu dan juga sebagai masyarakat. Nah, berbicara mengenai konsumsi ini, Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus mengundang manusia untuk melakukan konsumsi, karena memang ini bagian dari bukti kemurahan Allah ya, ataupun bukti bahwa Allah SWT sebagai sang Khalik itu sangat sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Nah, dalam hal ini manusia. Karena itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang meminta ataupun yang memerintahkan manusia untuk berkonsumsi. Nah, dalam hal ini Allah mengundang manusia untuk menikmati segala ciptaannya ya. Contohnya di sini disebutkan ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan-setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nah, ayat ini secara khusus menyatakan kebolehan berkonsumsi. Bukan saja dibolehkan, tapi kita diperintahkan ya, dalam tanda kutip ini fi'il amar, kita diperintahkan untuk menikmati segala yang telah Allah ciptakan dan Allah berikan kepada kita yang halal dan yang baik.
Namun ternyata setelah Allah perintahkan kita untuk berkonsumsi, nah di sini Al-Quran juga mengklasifikasi perilaku konsumsi ini. Ada konsumsi-konsumsi yang dianggap tidak perlu ataupun dianggap tidak baik bagi manusia. Nah, karena itu Al-Quran kemudian memberikan panduan, ya, memberikan panduan. Kemudian Al-Quran juga memberikan kita orientasi. Nah, orientasi dalam berkonsumsi ini. Karena tidak semua konsumsi itu bagus, ya. Ada konsumsi-konsumsi yang seperti dalam ilmu ekonomi itu dijelaskan untuk memaksimalkan kepuasan semata. Nah, agenda-agenda seperti itu dituntun di dalam Al-Quran agar kita mampu memiliki agar manusia ini tercerahkan, bisa melihat agenda-agenda yang lebih besar ataupun tujuan-tujuan yang lebih besar. Nah, dalam hal ini Al-Quran memandu kita agar dalam berkonsumsi juga kita mengarahkan kepada pencapaian maslahah ataupun pencapaian keberkahan ya, dari Tuhan ataupun mardatillah. Nah, inilah yang bedanya nanti efeknya adalah kepada teori konsumsi dalam ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Oke, sebelum berangkat lebih jauh, coba kita lihat terlebih dahulu apa itu konsumsi ya. Nah, konsumsi ini adalah kegiatan untuk kegiatan untuk menikmati output produksi ya. Jadi setelah proses produksi itu ada output. Nah, output inilah yang kemudian kita konsumsi, kita nikmati. Nah, di dalam ilmu ekonomi itu diajarkan bahwa konsumsi ini ada kaitannya dengan self-interest. Ya. Self-interest. Kemudian ada kaitannya juga yang dikatakan makhluk rasional itu adalah mereka yang bisa memaksimalkan utilitasnya ataupun kepuasannya dari tindakan konsumsinya. Nah, karena ilmu ekonomi ini dibangun dengan nilai-nilai yang agak bebas ya, dengan nilai-nilai yang tidak ada panduan spiritualnya, maka kemudian para teoris ilmu ekonomi membangun gagasan bahwa tujuan dari berkonsumsi itu ya untuk memaksimalkan kepuasan si konsumen. Nah, kepuasan tadi itu umumnya didefinisikan dalam bentuk-bentuk yang material ya. Nah, sehingga dalam sebuah penelitian dibandingkan ya antara mahasiswa yang belajar ilmu ekonomi dengan mahasiswa yang belajar ilmu sosiologi ya. Nah, ketika mereka berkonsumsi, ternyata mahasiswa yang belajar ilmu ekonomi itu cenderung untuk tindakannya itu selfish ya, mementingkan kepentingan pribadi dan untuk kepuasan pribadi. Berbeda dengan mahasiswa yang mempunyai latar belakang ilmu-ilmu sosiologi ya. Nah, mereka bisa memiliki agenda yang lebih besar dalam perilaku konsumsi mereka. Nah, jadi ini yang menjadi perhatian kita. Apakah Al-Quran ketika membicarakan masalah konsumsi ini memberikan kita pandangan-pandangan yang lain yang berbeda dengan pandangan konsumsi konvensional ini? Di antara kritik ekonomi Islam kepada ekonomi konvensional adalah kalau seandainya tujuan berkonsumsi itu adalah untuk memaksimalkan kepuasan, maka ini saya dapat dari Umar Chapra ya. Beliau mengatakan bahwa tujuan ini adalah tujuan yang sia-sia. Kenapa? Karena sifatnya itu timeless ya, timeless. Kepuasan ini tidak akan pernah bisa berakhir. Kita tidak pernah bisa memadamkan kepuasan. Ya. Ketika kita sudah puas terhadap sesuatu, kita akan ingin yang lainnya. Nah, jadi kita akan terperangkap dalam siklus itu sehingga manusia ini tidak bisa keluar ya dari agenda-agenda yang lebih besar. Nah, ini juga artinya kita terperangkap dalam agenda yang meaningless. Ya. Nah, sehingga ketika seseorang dia terperangkap dalam nuansa yang hedonis, ya, maka yang menjadi tujuan hidupnya itu adalah untuk memaksimalkan kepuasan-kepuasannya. Dan kepuasan ini akan terus ada, tidak pernah bisa dipadamkan, sehingga akhirnya membawa kerusakan dalam dimensi psikologis seseorang tersebut. Ya.
Sehingga akhirnya dia menjadi manusia yang tidak pernah puas. Kemudian kebahagiaan yang sejati juga tidak bisa dicapai. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Bagaimana Islam kemudian memandu perilaku konsumsi seseorang, sehingga akhirnya kita tidak terperangkap di dalam penyakit psikologi, ya, psikologi yang ingin terus memaksimalkan kepuasan-kepuasan yang tidak pernah bisa kita puaskan. Nah, pada level makro, masalah ini juga turut berlanjut, ya. Artinya, kalau individu-individu semuanya berperilaku ingin memaksimalkan kepuasan masing-masing, maka pada level makro itu akan terjadi chaos, ya. Akan terjadi chaos. Kenapa? Karena ternyata keinginan kita itu bisa saja seringkali berbeda dengan keinginan-keinginan orang lain. Kepuasan yang ingin kita capai itu seringkali bentrok dengan kepuasan yang ingin dicapai oleh orang lain. Nah, bisa saja kita ingin memaksimalkan kepentingan kita saja. Nah, sementara orang lain terabaikan. Nah, demikian juga dengan lingkungan, ya. Manusia ini cenderung abai dengan lingkungan. Nah, karena itu perlu ditemukan sebuah etika baru, ya, sebuah baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah ini, yang bisa menyelesaikan masalah penyakit psikologis, ya, yang bisa menyelesaikan masalah ketimpangan sosial, masalah kerusakan alam, polusi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi PR kepada ekonomi Islam, ya. Jadi kuncinya adalah kita harus menemukan sebuah teori konsumsi baru dan bisa merumuskan kira-kira tujuan konsumen dalam ekonomi Islam ini bagaimana. Nah, kembali lagi kepada Al-Quran, ya. Al-Quran di sini memberikan kita perspektif lebih besar apa yang menjadi tujuan kita dalam berkonsumsi. Jadi ada 3 dimensi di sini yang ditambah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran memberikan kita orientasi spiritual. Jadi kita diundang untuk melakukan konsumsi, tapi pada saat yang sama itu ada dikaitkan dengan konsep takwa. Nah, buktinya ada di surah Al-Maidah ayat 88, ya, di mana Allah berfirman, "Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, jadi di sini perkataan wakulu ini, ya, makanlah ataupun konsumsilah, itu diganding dengan perkataan ittaqu, bertakwa. Nah, jadi ada orientasi baru yang ingin disampaikan oleh Al-Quran di sini, di mana Al-Quran ingin agar aksi konsumsi ini itu mempunyai orientasi takwa. Nah, bagaimana itu bisa tercapai? Nanti ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Karena itu ada di dalam sebuah tulisan saya ketika saya mengkritik tentang rational economic man, ya. Nah, di dalam ekonomi Islam sebenarnya kriteria homo islamicus itu bagaimana? Nah, homo islamicus yang ingin diciptakan di dalam ekonomi Islam itu adalah manusia yang bertakwa. Nah, jadi takwa ini adalah perilaku yang diinginkan, perilaku ideal yang diinginkan dalam ekonomi Islam. Nah, kalau dalam ekonomi konvensional, perilaku ideal yang diinginkan dalam ekonomi konvensional adalah perilaku manusia yang rasional, ya. Nah, dalam ekonomi Islam, perilaku manusia yang bertakwa, itu yang menjadi idealisme ekonomi Islam. Nah, kemudian Al-Quran juga mengarahkan konsumsi ini agar mempunyai dimensi moral, ya. Jadi ada orientasi moral dalam berkonsumsi. Nah, itu dibuktikan dalam beberapa ayat. Konsumsi di dalam Islam harus mematuhi aturan halal dan haram. Nanti bisa dilihat ayat Al-Maidah ayat 3. Kemudian dengan perasaan bersyukur, ya. Nah, itu perasaan bersyukur ada di Al-Baqarah ayat 172. Di sini digambarkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, jadi
orientasi moral ini dan orientasi spiritual tadi, inilah yang dapat menyelesaikan manusia dari penyakit-penyakit psikologis yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi penyakit hedonis itu bisa diselesaikan kalau orientasi berkonsumsi kita sudah berubah. Ya. Nah, ada orientasi sosial juga. Orientasi sosial ini nanti terkait dengan beberapa panduan ya dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa ya kita makan berkonsumsi itu secukupnya saja, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh terlalu pelit. Kenapa? Karena kalau berlebihan itu efeknya kepada sosial nanti ya. Nah ini dikatakan oleh Chudri bahwa di dalam ekonomi Islam perilaku konsumsi juga harus ada orientasi sosialnya, di mana dalam preferensi seorang individu, nah kita juga memasukkan unsur-unsur preferensi orang lain itu di dalam hitungan preferensi kita sebagai individu. Nah ini sesuatu yang baru yang selama ini mungkin hilang di dalam kalkulus ataupun hitungan-hitungan rumusan teori konsumsi konvensional ya. Nah, kira-kira yang diinginkan di dalam Al-Quran, sistem konsumsi Quran itu kira-kira begini ya. Ada keseimbangan antara micro consumption ya dengan macroeconomic objectives. Ya. Nah, jadi ini yang coba dicapai di dalam sistem Qurani. Ya. Jadi perlu saya ingatkan kembali bahwa Al-Quran ini tidak mengatakan bahwa manusia ini tidak boleh memenuhi keinginannya ataupun kebutuhannya. Bukan seperti itu ya pemahamannya. Nah silahkan, kan tadi kita diundang ya untuk melakukan konsumsi, untuk memakan, minum, berpakaian yang bagus, dan lain sebagainya. Silahkan saja, tetapi pada saat yang sama, Al-Quran membekali kita dengan orientasi-orientasi tambahan, sehingga kita tidak terjebak di dalam selfishness, ya, tidak terjebak dalam kacamata individu. Nah, jadi konsumsi mikro yang kita lakukan sebagai individu itu harus mempunyai orientasi etis, orientasi spiritual, orientasi sosial, sehingga tujuan-tujuan ekonomi makro itu tercapai. Ya. Kita bisa mencapai tujuan keadilan sosial, ya, keseimbangan, ya, bisa mengatasi masalah kesenjangan, kekayaan dan lain sebagainya. Nah, ya, jadi bekal spiritual, bekal orientasi moral tadi, kalau kita rumuskan di dalam teori ekonomi Islam, nah ini yang akan terjadi nanti, keseimbangan antara konsumsi mikro dengan tujuan ekonomi makro. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kalau saya coba kaitkan ya dengan apa yang disampaikan oleh Hidayat Nata Atmaja. Nah, beliau tidak ingin kita terjebak dalam kerangka mikro dan makro. Ya. Nah, beliau coba melihat sesuatu yang sifatnya lebih holistik. Nah, yang holistik ini bagaimana? Holistik ini kita artinya harus bisa memasukkan realitas yang lain di dalam hitungan-hitungan ekonomi kita. Ya. Jadi fenomena ekonomi ini itu bukan saja urusan individu, masyarakat, dan pemerintahan. Nah, tapi sebenarnya ada dimensi lain yang harus kita perhatikan, yaitu Tuhan. Ya, Tuhan. Nah, Tuhan ini adalah perspektif yang dibawa oleh agama. Nah, jadi Tuhan inilah sebenarnya kalau kita lihat dalam prinsip tauhid itu yang bisa mengharmonisasikan berbagai kepentingan yang selalu berkonflik ya di dalam masyarakat. Kalau dalam sosialis itu digambarkan bahwa individu itu akan berkonflik dengan sosial, dan sosial itu publik yang akan menang. Ya. Nah, dalam kapitalis demikian juga, individu itu berkompetisi sesama individu dan berkompetisi dengan negara, tapi mereka lebih mementingkan individunya. Nah, di dalam struktur ekonomi Islam itu terjadi juga demikian, ya. Tetapi kita memberikan orientasi yang lain, bahwa ya ini terus akan ada konflik juga, tetapi yang bisa mengharmonisasikan itu adalah Tuhan. Artinya ketika individu, masyarakat, dan negara itu tunduk kepada Tuhan, maka harmonisasi ini akan tercipta. Nah, di dalam Al-Quran, karena itu kita selalu diingatkan agar kembali kepada Allah, agar ingat kepada Allah, agar bertakwa dan bersyukur kepada Allah.
Nah, inilah kunci yang sebenarnya memainkan peranan sehingga nanti ketika kita sebagai individu maka kita akan tercapai kepuasan kita karena kita rasa bersyukur, ya. Karena kita rasa bertakwa tadi. Nah, di dalam surah Al-Kahfi misalnya disebutkan, "Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashima tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi, kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi ya, kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan dalam surah ini, ya, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, jadi diberikan orientasi baru di sini bahwa yang menjadi permasalahan itu bukan individunya, bukan masyarakatnya. Yang menjadi permasalahan itu bukan bagaimana kita memenuhi kebutuhan konsumsi kita. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita bisa memandang bahwa konsumsi kita itu harus ada agenda yang lebih besar. Nah, ini yang disebut sebagai wal baqiyatus salihah. Ya. Jadi agenda spiritual inilah yang akan mengharmonisasikan berbagai kepentingan yang berkonflik, ya. Berbagai kompetisi yang terjadi di antara individu dan masyarakat. Nah, jadi inilah yang seharusnya itu dibawa di dalam hitungan-hitungan kita dalam model-model teori ekonomi mikro dan makro kita. Nah, berikutnya Al-Quran juga memberikan kita masukan-masukan, ya, prinsip-prinsip tentang konsumsi ini. Yang pertama adalah prinsip ibahah, ya. Nah, prinsip ibahah. Di sini prinsip ibahah artinya prinsip konsumsi itu ya dibolehkan, ya. Konsumsi itu dibolehkan, tidak ada larangan berkonsumsi. Malah kita diundang untuk berkonsumsi karena ini fi'il amar, ya. Sehingga yang melalui konsumsi ini itu ada kaitan ontologis, ya, saya sebut di sini, antara yang menciptakan dan yang diciptakan. Yang memberi kita makan dan orang yang memakan itu ada kaitan ontologis, ya, melalui konsumsi ini. Jadi konsumsi ini dalam Islam sangat dihargai karena ini yang dapat menghubungkan kita juga dengan Tuhan, ya. Jadi dalam Islam kita berhubung dengan Tuhan itu bukan melalui ibadah, sholat misalnya, puasa dan lain sebagainya, tapi melalui makan juga itu kita terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Kalau dengan catatan kita ada sikap wattaqullah tadi kan. Nah, di sini disambung ayatnya wattaqullah. Kalau kita bertakwa. Nah, jadi ada hubungan ontologis antara Khalik yang memberi kita makan dengan makhluk, ya, kita sebagai makhluk yang menikmati makanan tadi. Kemudian prinsip tanggung jawab. Nah, wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Surah An-Nisa ayat 27, ya. Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya. Nah, jadi misi dari teoritisasi ekonomi Islam terkait dengan konsumsi ini adalah agar kita tidak mengarahkan teori konsumsi kita ini mengarah ke syahwatnya. Nah, kalau memaksimalkan kepuasan, itu arah dari konsep konsumsi itu yang mengarah ke syahwat, pemenuhan segala macam syahwat ini. Nah, jadi itu sebenarnya kita sudah terpaling, ya, kalau dalam ayat ini disebutkan. Nah, jadi kita harus memutar balik orientasi konsumsi kita ini daripada sekedar memenuhi kepuasan syahwat kita untuk memenuhi keridaan ataupun keinginan-keinginan Tuhan itu sendiri.
Nah, kemudian ada prinsip keseimbangan. Nah, ini operasionalnya ya. Jadi kalau tadi saya berbicara mengenai orientasi, mengenai tujuan yang besar, nah secara prakteknya bagaimana? Secara prakteknya konsumsi di dalam Islam ini digambarkan di dalam surah Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ketika berkonsumsi itu ya tidak israf, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu kikir, terlalu berhemat ya. Akan tetapi di antara keduanya. Nah, qawama ya. Jadi operasionalisasi konsumsi dalam Islam ini ya seperti ini. Berada pada level pertengahan ya. Ada sikap tawassud ataupun wasatiyah antara ifrat dan tafrid ya. Ifrat ini terlalu kikir dalam konsumsi, tafrid itu terlalu boros. Nah, jadi ada level atas, ada level bawah. Di sini kalau kita gambarkan ya, secara operasionalnya. Nah, konsumsi dalam Al-Quran, kecenderungan kita itu ya mengarah ke 3 dimensi ini ya. Kecenderungan berperilaku manusia itu ada tiga kecenderungan. Kecenderungan yang pertama adalah konsumsi berlebihan. Nah, ini digambarkan dalam bentuk tabzir, pemborosan, dan dalam bentuk israf, berlebihan. Ya. Ada juga konsumsi yang terlalu rendah. Nah, ini digambarkan dalam bentuk bukhul, kikir. Ya. Kemudian ada konsumsi yang seimbang, qawam. Ya. Nah, jadi perilaku manusia secara realitasnya itu ada di 3 level ini. Kita bisa melihat, bisa membuktikan secara empiris manusia yang berperilaku konsumsi berlebihan itu ada. Kita bisa membuktikan secara empiris manusia yang berperilaku terlalu kikir itu ada juga. Kita juga bisa melihat perilaku manusia yang seimbang itu juga ada. Nah, perilaku atas yang melampaui batas atas. Di dalam Al-Quran itu diistilahkan dengan istilah israf dan dengan istilah tabzir. Ada beda di antara keduanya. Kalau israf ini artinya kita melakukan konsumsi melebihi dari yang kita perlukan. Nah, ya. Jadi kita konsumsi pada sesuatu yang halal, tetapi melebihi dari apa yang kita perlukan. Misalnya, ya kita contohkan saja, saya perlu makan sehari 3 kali. Nah, demikian ya. Tapi kemudian saya makan 6 kali. Nah, ini disebut sebagai israf ya. Ya, dibolehkan, tetapi itu sudah mengarah ke berlebih-lebihan. Nah, ada juga konsumsi tabzir. Nah, konsumsi tabzir ini mungkin kita ada miskonsepsi mengenai tabzir ya. Ada yang menganggap bahwa tabzir ini ya berlebih-lebihan tadi. Nah, sebenarnya berlebih-lebihan tadi adalah israf ya. Nah, tabzir ini kita boros. Boros itu maksudnya apa? Kita konsumsi pada sesuatu yang tidak diperlukan, pada sesuatu yang sia-sia. Ya contohnya rokok misalnya kan, ataupun ya kita membeli barang yang sebenarnya kita tidak perlu. Nah kalau israf tadi kita perlu tapi lebih dari yang diperlukan. Nah kalau tabzir ini kita tidak perlu mengkonsumsi sesuatu, tapi kita beli juga, kita konsumsi juga. Nah yang kedua, bentuk tabzir yang kedua adalah kita melakukan konsumsi pada hal-hal yang dilarang di dalam agama. Seperti misalnya membeli minuman keras, konsumsi miras, ya, narkoba. Nah ini sudah jelas tabzir. Artinya kita menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang dilarang di dalam agama. Jadi harta kita itu menjadi sia-sia. Dalam terminologi fikih itu disebut sebagai idha'atul mal. Ya. Seharusnya kita bisa mengalihkan harta kita untuk sesuatu yang berpahala, tapi kemudian harta kita tadi kita alihkan untuk sesuatu yang dosa. Nah ini tabzir, sia-sia, moros ya. Nah kemudian konsumsi batas bawah. Nah level bawah ini itu bukhul ya, kikir. Kita tidak mengalokasikan harta kita untuk konsumsi pada sesuatu yang diperlukan. Kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, kita tidak mau mengeluarkan harta untuk tujuan yang baik, al-khairat, as-salihat di jalan Allah. Nah, ini dianggap sebagai bukhul, batas bawah. Ya.
Nah, yang ini adalah kita bisa menyeimbangkan antara israf dan tabdzir, antara dan bukhul. Kita bisa menyeimbangkan antara ya keperluan diri sendiri, kemudian keluarga dan orang lain. Kemudian kita bisa menyeimbangkan antara ya, kemudian konsumsi untuk jalan yang benar. Nah, ini semuanya dianggap sebagai konsumsi yang halal. Kemudian konsumsi sesuai dengan hierarki kebutuhan, daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Nah, kalau kita katakan itu kira-kira begini. Nah, itu kira-kira begini ya. Nah, inilah yang diharapkan di dalam Al-Quran. Allazina iza anfaqu lam yusrifu. Kita tidak melampaui batas atas ini. Tabzir dan israf. Walam yakturu, dan tidak terlalu pelit. Ini batas bawahnya. Wakana baina zalika qawama. Akan tetapi di antara keduanya ini. Nah, di sini ya. Nah, jadi perilaku konsumsi yang islami yang diinginkan di dalam Al-Quran itu adalah perilaku konsumsi yang qawam, moderate ya, yang tawassut ataupun yang tawazun ya. Nah, tapi istilah dalam Al-Quran itu qawama. Qawama ini ada konotasi dengan keadilan, ada konotasi dengan kebaikan ya. Ada konotasi dengan keseimbangan. Nah, di sini ya. Nah, jadi secara operasionalnya ketiga model ini bisa kita temukan. Secara empirisnya ada. Jadi, tetapi fakta di dalam Islam itu tidak kita dijelaskan berbagai macam fakta, tapi pada saat yang sama kita disuruh memilih fakta mana yang kita anggap benar. Nah, fakta yang kita anggap benar itu adalah yang sesuai dengan nilai-nilai idealisme kita. Nah, nilai itu adalah di pertengahan ini, ya kalau di dalam Al-Quran itu. Nah, jadi mungkin demikian paparan saya tentang konsumsi ya, di dalam Al-Quran ini. Jadi harapannya adalah kita mempunyai orientasi terlebih dahulu ya, konsumsi yang diinginkan di dalam Al-Quran. Kemudian kita juga mempunyai bayangan ya, apa yang menjadi panduan ataupun nilai dan moral konsumsi Islami itu, dan kira-kira fakta ataupun perilaku konsumsi itu kita arahkan kemana. Nah, jadi mungkin demikian Pak Samsul, kami kembalikan kepada